Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, meresmikan Taman Interaktif dan Plaza Pariwisata Pulau Tidung di Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Rabu 21 Desember 2022. Junaidi mengatakan, Taman Interaktif ini berada di lokasi Dermaga Utara RW 02 dan Tidung Plaza berada di area Jembatan Cinta. Dibangunnya Taman Interaktif ini sebagai taman terbuka hijau dan sebagai rumah kedua untuk aktivitas warga, baik orang tua, pemuda, maupun anak-anak. Taman ini dilengkapi fasilitas permainan anak-anak, lapangan voli, dan alat olahraga. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi warga Pulau Tidung, ujar Junaidi. Jakarta Kepulauan Seribu, 1000 pulau, 1000 pesona. Tercatat, Plaza Pariwisata Pulau Tidung sendiri terdapat fasilitas alat olahraga dan tempat bersantai menunggu sunset dan sunrise. Nantinya, plaza tersebut akan dilengkapi gerai usaha mikro kecil dan menengah, UMKM atau Jackpreneur. Kehadiran plaza ini dapat menambah spot wisata baru untuk mendukung sektor pariwisata. Diharapkan warga dapat menjaga dan merawatnya, sehingga Taman Interaktif dan Plaza Pariwisata Pulau Tidung dapat terjaga dengan baik, paparnya. Ditambahkan Junaidi, pembangunan Taman Interaktif tidak hanya dilakukan di Pulau Tidung saja, tetapi akan dilakukan di semua pulau penduduk yang ada di wilayah Kepulauan Seribu. Tahun depan, kita akan membangun Taman Interaktif di Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, tambahnya. Saya bersama jajaran dari kabupaten, dari kecamatan, dari kelurahan, juga dari jajaran polsek. Hari ini saya pertama tadi telah meresmikan Taman Interaktif di RW 2 Kelurahan Tidung, di mana dibangun Taman Interaktif itu adalah pertama sebagai ruang terbuka hijau, kedua juga sebagai rumah kedua untuk beraktivitas bagi warga Pulau Seribu, baik orang tua, pemuda, anak-anak, khususnya di sana pun difasilitasi dengan permainan anak-anak, permainan-permainan yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga RW 02 khususnya. Dan di tahun 2023 juga kami juga akan terus membangun taman interaktif di setiap pulau yang nanti melihat daripada status tanah, inventarisasi daripada tanah kabupaten, kecamatan, kelurahan kita akan dibangun, diusulkan. Karena di kita ada urusan, ada fungsi, di saat kita ada unit kerja teknis 2 yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kepulauan Seribu, baik jalan, taman maupun pencahayaan. Ini juga menjadi tugas-tugas kami kabupaten yang insya Allah ini terus kita kembangkan ke depan dalam rangka percepatan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu yang kaitan dengan ruang terbuka hijau. Bahkan tahun 2023 kami usulkan juga membangun taman interaktif atau ruang terbuka hijau di Pulau Kelapa gitu. Yang arah ke kecamatan situ juga akan dibangun dengan panjang yang hampir 400 meter dengan luas yang dengan luas cukup luas juga, hampir 5 meter kalau dikali ini mungkin hampir 1000 meter keseluruhannya, itu yang nanti kita usulkan di tahun 2023. Tapi semua pulau itu bukan hanya Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, tapi semua pulau kami melihat juga kondisi daripada lahannya juga kami melihat juga ada anggarannya yang mudah-mudahan tidak ada repot pusing, itu bisa dilanjutkan. Yang kedua pada hari ini juga saya juga melihat pembangunan
dan sekaligus akan meresmikan pembangunan Tidung Plaza. Nah, ini Tidung Plaza ini juga sama sebagai ruang interaktif, sama sebagai juga spot wisata, ya. Ruang untuk kita berolahraga juga, ya. Di sini juga ada fitnessnya, ya. Juga di sini kita bisa juga melihat sunset, sunrise, ya, yang ada ya di sepanjang Pulau Tidung ini, ya. Yang ini yang nanti juga sebagai ikon, ya, ikon ya, yang menjadi ikon daripada objek wisata yang ada di Pulau Tidung. Jadi penambahan selain Jembatan Cinta juga kita ada Plaza Tidung, ya, yang ini juga ya, mungkin ini orang akan tertarik di sini. Tapi setelah itu pun kita harus melengkapi, ya, berbagai fasilitas lain seperti ya tadi harus ada UMKM, ya, karena orang ketika ingin bersantai ya, di Plaza Kabupaten pun kita ya kan harus ada makanan kan, tidak mungkin kita hanya bersantai hanya melihat, tapi harus ada makanan yang bisa menemani kita gitu. Nanti insya Allah saya usulkan ada lahan Pemda yang bisa diusulkan menjadi Jackpreneur atau UMKM, ya, di Pulau Seribu. Jadi harapan saya ke depan ya ini perlu dikembangkan, juga perlu dirawat, ya. Karena ini adalah salah satu spot wisata, ya, spot wisata daripada Pulau Tidung yang saat ini orang lebih dikenal, ya, Pulau Tidung dengan Jembatan Cintanya. Termasuk saya juga nanti akan melihat progres pembangunan Jembatan Cinta, ya, yang di tahun 2022 ini kita juga ada anggaran untuk renovasi atau perbaikan Jembatan Cinta. Yang insya Allah saya harapkan, ya, walaupun belum selesai seluruhnya, tetapi di tahun baru nanti 2023 ini bisa digunakan, ya, para wisatawan untuk bisa berkunjung ke Jembatan Cinta. Saya yakin dan percaya ini Pulau Tidung ini nanti banyak spot wisata yang akan kita bangun sebagai destinasi atau tujuan wisata untuk para wisatawan ke Pulau Tidung.